Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Sahabat seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ruang waktu kepada kita semua untuk bersilaturahim, untuk bertemu dalam salah satu channel yang bertujuan yaitu untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, untuk saling tolong-menolong di jalan takwa dan di jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan yang selalu berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kehidupan manusia, tidak jarang manusia selalu mempunyai keinginan, selalu mempunyai yaitu harapan. Keinginan serta harapan yang selalu didambakan demi satu tujuan, yaitu berharap kehidupannya menjadi kehidupan yang berbahagia. Kebahagiaan yang menjadi keinginan, kebahagiaan yang menjadi harapan, sehingga manusia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari di mana letak kebahagiaan itu. Ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa didapat dengan menumpuknya harta, dengan memperbanyak benda. Ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu dengan memperoleh salah satu tahta misalnya, ataupun jabatan. Ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu apabila dalam kehidupan rumah tangganya terdapat ketenangan. Sahabatku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk sedikit berbagi mengenai tentang yaitu kebahagiaan di dunia sampai nanti kebahagiaan di akhirat. Al-Fakir yang masih sangat dangkal ilmunya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang kebahagiaan seseorang. Rasul pernah bersabda, syahadatul mar'i arba'atun. Ada 4
ciri kebahagiaan seseorang, yang mana apabila salah satunya dimiliki atau keempat-empatnya ada pada seseorang itu, maka niscaya ia akan menjadi manusia yang berbahagia. Yang pertama kata Nabi, wa an takuna zaujatuhu sholihatan. Manusia bisa bahagia, manusia bisa beruntung, senang, tenang, manakala mempunyai seorang istri yang solehah, mempunyai seorang istri yang siap untuk taat kepada suami. Lantas kriteria seperti apakah seorang istri yang solehah? Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul mar'ati imra'atun, sebaik-baiknya wanita yaitu seorang istri, idza nadarta ilaiha syaratka, yaitu seorang istri yang apabila dipandang oleh suaminya, ia akan menampakkan wajah, akan menampakkan ia itu bentuk gerak yang membuat suaminya ini senang, yang membuat suaminya ini tenang, yang membuat suaminya ini bahagia. Dan ciri ini termasuk salah satu daripada ciri-ciri wanita yang solehah. Yang kedua, kata sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri wanita yang solehah yaitu wa idza amartaha ata'atka, dan apabila engkau memerintahkan kepada istrimu, ia akan selalu taat. Ia akan selalu siap dalam kondisi atau situasi apapun. Dia akan selalu siap, akan selalu siaga di bawah perintah seorang suami. Ciri yang kedua ini termasuknya ciri yang langka. Kenapa? Banyak wanita yang bersoleh untuk suaminya, banyak wanita yang menampakkan wajah yang ayu, yang anggun, yang indah dipandang oleh suami. Tetapi terkadang ketaatan mereka, kepatuhan mereka jauh dari wajah yang ayu. Dan ini bisa menjadi sebuah pengingat untuk kaum hawa. Hiasilah diri dengan kecantikan wajah dan kecantikan hati. Wajah yang selalu menyenangkan kepada suami dan hati yang selalu taat ketika diperintah oleh suami, siap dan siaga untuk menjalankan semua perintah-perintahnya selagi perintahnya itu baik. Ciri yang kedua ini sangat luar biasa manakala dimiliki oleh seorang istri, dan sudah barang tentu ketika ia mau taat kepada suaminya, ia akan termasuk sebagai istri yang soleh. Yang ketiga, ciri-ciri wanita yang solihah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghibta anha hafadhatka fi malika wa nafsiha. Apabila seorang suami
pergi meninggalkan istrinya di rumah, ia akan siap menjaga jiwa dan raganya. Dia akan menjaga kehormatan rumah tangganya, dan dia juga akan menjaga harta dan bendanya. Ciri yang ketiga ini juga jarang dimiliki oleh seorang istri. Sangat jarang. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kita hanya sebatas saling mengingatkan. Wahai kaum Hawa, ketika engkau ingin menjadi penduduk surga nantinya, maka di samping engkau menampakkan wajah yang anggun, yang menyenangkan di hadapan suami, juga mau taat atas segala perintah suami, maka siap dan harus siap untuk menjaga kehormatan harta, kehormatan rumah tangga, dan menjaga harta benda keluarga. Inilah ciri-ciri wanita yang solehah. Dan barang siapa seorang suami yang memiliki istri yang kriterianya seperti itu, sudah barang tentu laki-laki tersebut atau suami tersebut menjadi manusia yang sangat bahagia di muka bumi, dan tidak menutup kemungkinan ia akan bahagia kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa auladuhu abrarun, ketika ia mempunyai anak, mempunyai keturunan yang baik, yang tentunya yaitu yang soleh ataupun yang solihah, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi lingkungannya, dan bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Dan anak inilah yang nantinya akan menjadi, yaitu kebanggaan orang tua, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Orang tua yang mempunyai anak yang soleh, yang mempunyai anak yang solehah, sudah barang tentu di dunia ia akan dijauhkan dari aib-aib yang menghinakan, akan dihindarkan dari aib-aib yang menjatuhkan, karena mempunyai yaitu anak yang soleh ataupun solehah. Kehidupannya akan tenang, kehidupannya akan senang, dan tergolong sebagai orang yang beruntung ataupun orang yang berbahagia, seperti sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhiratnya ia akan menjadi jaminan kedua orang tuanya, jaminan doa yang selalu terpancar, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doa inilah yang dirindukan oleh semua orang tua. Doa inilah yang diimpi-impikan, yang diharapkan bisa keluar dari anak-anaknya ketika kita ataupun saudara sebagai orang tua sudah tiada. Karena itu akan menjadi jaminan kebahagiaan kita di alam baka. Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya anak yang soleh, punya anak yang solihah, akan menjadi kebahagiaan bagi siapapun yang memilikinya. Oleh karenanya, marilah kita sebagai orang tua bimbing sekuat mungkin, arahkan sekuat mungkin
untuk membina anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, berguna bagi kita sebagai orang tua, bagi keluarga kecil kita, keluarga besar kita, bahkan masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang bisa mengarahkan kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh ataupun solihah. Dan ternyata ini menjadi salah satu kebahagiaan seseorang di dunia sampai nanti di akhirat. Yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mukhalitatuhu bisolihin. Siapa orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia sampai nanti di akhirat, dan kebahagiaan ini bukan hanya angan semata, tetapi akan menjadi kebahagiaan yang nyata untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mereka siapa yang mau berkumpul atau bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu menghidupkan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama mereka, kita duduk bersama mereka, kita berkumpul bersama mereka, insya Allah kita akan tergolong sebagai orang yang bahagia dan beruntung di dunia sampai akhirat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamshi qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud yang hakikatnya kepada kita semua umat Rasulullah. Kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu dalam 1 jam lamanya dan bertempat di dalam majlis ilmu, la tamsi qalaman wa la taktubu harfan, walaupun engkau tidak membawa pena, engkau tidak mencatat satupun catatan, tetapi engkau mau duduk bareng bersama orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya duduk bareng tanpa membawa pena, tanpa menulis satu kalimat pun, kita hanya duduk. Kata Rasul, khairul laka min itki alfi raqabah. Itu lebih baik daripada engkau membebaskan 1000 budak. Hadirin seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Nabi yang seperti ini, hadis yang seperti ini merupakan sebuah pesan yang sangat luar biasa untuk kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 1000 budak, berapa uang yang harus kita kumpulkan, berapa harta yang harus kita tumpuk untuk membebaskan 1000 budak. Lalu satu riwayat, 1 budak saja dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan, yaitu Bilal bin Rabah dari Umayyah, ini tidak cukup
satu atau dua keping emas atau yang disebut dirham. Dalam salah satu riwayat, Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan dia itu Bilal bin Rabah dengan cara memenuhi kulit onta yang sudah dijadikan kantong khusus, diisi dengan kepingan emas yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di baru satu budak, bayangkan 1000 budak, berapa uang yang harus kita miliki, berapa harta yang harus kita kumpulkan untuk memerdekakan 1000 budak atau sehari. Duduknya kita dalam majelis ilmu bersama orang-orang alim, bersama orang-orang soleh, ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Dan ternyata kumpulnya kita dengan orang alim, kumpulnya kita dengan orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekasih-kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi salah satu kunci kebahagiaan bagi mereka yang siap. Kebahagiaan akan ada padanya di dunia sampai nanti di akhirat. Yang keempat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kebahagiaan seseorang wa kasbuhu fi baladi. Kebahagiaan seseorang terletak apabila ia mau mengais rezekinya, mau mencari keutamaan Allah yang disebut rezeki. Dia nggak jauh-jauh, dia masih ada di wilayahnya, dia masih ada di desanya, dia masih ada di kotanya, dia masih ada di negaranya. Dia mencari rezeki, mencari fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam desanya, dalam kotanya, di dalam negaranya, nggak jauh-jauh. Dan ternyata penyampaian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini sangat logika. Contoh, kita mencari rezeki jauh dari keluarga kita, jauh dari istri dan anak kita. Logika, walaupun kita banyak uang, tetapi menipis ketenangan. Walaupun kita banyak harta, tetapi sedikit kebahagiaan. Penyampaian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat masuk untuk dipahami. Bekerja di desanya, mencari rezeki di sekitar kota tempat tinggalnya, mencari rezeki yang masih di wilayah negaranya, insya Allah ia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diliputi ketenangan dan kebahagiaan. Hadirin seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempat kunci inilah siapa yang memilikinya, insya Allah ia akan menjadi hamba Allah, akan menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beruntung di dunia sampai akhirat, yang bahagia di dunia sampai akhirat. Sudah pasti, insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Al-Fakir mengucapkan terima kasih
sudah memberikan kesempatan untuk ngaji bareng dalam kesempatan kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.